Bismillahirrahmanirrahim. La asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah pengajian umum Ahad pagi Masjid Al-Basit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada pagi ini kita bisa menghadiri pengajian umum Ahad pagi setiap Ahad pertama dan Ahad kelima. Mudah-mudahan segala gerak langkah kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, langsung saja pengajian Ahad pagi kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ustadz Bangun Samudra. Alhamdulillah beliau sehat dan bisa silaturahim di pengajian umum Ahad pagi. Kepada Ustadz Bangun Samudra dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atimah. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, digerakkan hati hadir di majelis kajian Ahad pagi Masjid Al-Basit. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang dicurahkan untuk kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat rizki, nikmat ilmu, keluarga, nggak mampu dah kita menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Demikian Allah berfirman dalam surat 16 ayat 18, manakala engkau hendak menghitung nikmat Allah nggak akan kalian sanggup. Maka bersyukur saja kita. Dengan bersyukur nikmat ini akan Allah tambahkan. Dan janji Allah hak diletakkan di surat 14 Ibrahim di ayat yang ke-7. Wa ita'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adabi lasyadid. Allah Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan, barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Oleh karena itu bersyukur. Mudah-mudahan yang hadir pagi hari ini beserta segenap keluarganya di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abadan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita pun juga mampu untuk meneladani beliau, itiba, mengikuti, agar kita mencapai derajat hamba muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Taqabbalallahu minna wa minkum. Alhamdulillah ya, kita lewat bulan Syawal ya, lewat bulan Ramadan masuk bulan Syawal. Memang di satu sisi ada kebahagiaan, tapi sedihnya lebih banyak. Kenapa? Kita kehilangan berkah, rahmat, nikmat yang luar biasa yang Allah janjikan di dalam bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan ini nanti akan diulang lagi oleh Allah. Allah akan mengulang kembali ini. Gak ada 2 pekan lagi insya Allah ya. Gak ada 2 pekan lagi. Diulang sama Allah. Kita masuk bulan 11 ya. Bulan Dzulqa'dah. Masuk lagi bulan berikutnya bulan 12 Dzulhijjah. Tutup tahun, masuk tahun baru bulan 1 Muharram. Ketemu lagi nanti bulan 7 Munio Juli, sana masjid. Rajab.
Dan baru kita bisa pertemukan lagi nanti seperti kemarin di bulan 9. Muni September gak usah neng Al-Basit. Ramadan. Nah, jadi kita diberi Allah 5 bulan ini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, dan Ramadan. 5 bulan ini dalam Sahih Muslim nomor hadis 1945. Browsing aja di Google. Kalimatnya begini, sabda Rasulullah SAW. Kullu amalan ibnu Adam hasanatu asru amsaliha ila sab'amiyat di'fin. Satu amal ibadah, satu amal soleh anak cucu Adam dilipatkan Allah 10 sampai 700. Kenapa Allah berikan ini? Ya karena memang kita lemah. Manusia ini lemah, sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa 28. Yuridullahu au yukhaffifa ankum wa khuliqul insanu dha'ifa. Nah, mana? 428. Ya, silakan. Ketemu? Allah hendak memberi keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Tuh, yuridullahu au yukhaffifa ankum wa khuliqul insanu dha'ifa. Allah memberikan kita ini keringanan dengan 5 bulan ini. 5 bulan ini semua amal kebaikan, satu aja amal kebaikan itu kali 10. Jadi kalau ada nenek-nenek nyebrang di jalan Rajasa, diseberangkan, dihitung 10. Gak usah nenek itu dibalik nopeng 10, enggak usah. Itu 10 kali ngitungnya Allah. Satu amal kebaikan. Kenapa ini Allah berikan buat kita? Karena catatan B kita cuma 1, baik. B yang lain lebih banyak. Betik, blebes, bulet, blingset, banggel, budeki, beler, nah ini. Lebih banyak. Ini kalau kita nggak dibantu Allah dengan bulan 4 haram, 1 bulan suci, sepertinya kita di padang mahsyar, di yaumal hisab, itu berat untuk melampaui sirat. Oleh karena itu maka disinilah Allah Rabbuna wa ta'ala memberikan kita kemudahan. Jadi kita akan bertemu lagi seperti bulan Ramadan baru menjelang 2 pekan berikutnya nanti. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita semua umur yang berkah. Amin. Kesehatan yang berkah, rizki berkah ya. Nah kemarin luar biasa Ramadan, 1 bulan lamanya ya, 1 bulan lamanya. Dan 1 bulan dalam Islam boleh dibuka Muslim nomor hadis 1797. Nah Muslim 1797, Google aja, lihat sabda Rasul. Dan ini saya paling sering, hati saya itu nggak bisa ikhlas karena matan hadis ini nggak pernah dibaca lengkap. Itu yang buat saya jengkel. Jujur ya. Ada dai, saya nggak akan sebut. Ada mubalik, nyebutnya nggak mau lengkap. Padahal lengkapnya begini. Innama syahru tis'un wa asir. Sesungguhnya jumlah hari dalam Islam ini tis'un wa ashir, 29. Fala tasumu hatta tarahu. Maka apabila engkau hendak berpuasa, lihat hilal. Wala fitrahu hatta tarahu. Dan apabila engkau hendak berbuka atau berhari raya, lihat hilal. Stop sampai di sini, kan jengkel. Padahal belakangnya ada fa inguma alaikum fa'dirulahu. Manakala engkau tidak mampu atau terhalang melihatnya, gunakan hitungan. Kenapa ini nggak pernah disampaikan? Buka itu, ketemu bro. Tak takoni suwi, tak jawab WA-an dia wedi rare. Ya. Ketemu, betul. Sesungguhnya jumlah bulan dalam Islam 1 hari itu 29. Ketemu nggak? Suara ketemu dia jawab WA dia wedi. Nah saudara-saudaraku, maka disinilah jelas Rasul katakan innama syahru tis'un wa asir. Bahwa hari dalam Islam itu 1 bulan itu 29. Nah kalau kamu tidak mampu melihat atau ini, gunakan hitungan. Memang di zaman Rasul Muhammad SAW itu untuk hitungan masih belum seperti sekarang. Tapi 100 tahun ini mulai dari buka itu di Google itu hitungannya Muhammadiyah ini 100 tahun ini. Itu sampai tahun jelas gitu loh. Jangankan mau menghitung 1 Syawal saja. Gerhana matahari aja hari Kamis. Itu aja jamnya pas. Lamanya, durasi terjadinya pas, detiknya pas. Kok tahu lah aku khotib gerhana ada nih.
Saya khotib juga kemarin gerhana. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu kan jelas. Lah nek mbok ya picek matane. Nek srengenge. Sampai Gus Baha lu ngomong begitu ya. Kan pengen ketawa saya. Aku iki NU kata Gus Baha. Tapi konco-konco cek belere sampai begitu kalimatnya. Ya. Lah nek terus misalnya gerhana dadak diruqyah terus mulai ya picek matane delok srengenge sampai digitukan coba. Nah, disinilah sehingga perbedaan itu pasti akan terjadi. Namun apabila perbedaan itu yang masih ada unsur-unsur yang ada tanda petik, yang ini saya rasa pribadi nggak cocok gitu loh. Sedangkan Rasulnya mengatakan man hada ila kullu yaumi hada wujudul hilal. Berusing lagi itu. Jawab amanes gak situ. Maka kalau engkau melihat perubahan waktu itu lihat wujud hilal. Itu Rasul katakan 1,5. Apa? Derajat. Lah nek njaluk telu wis jelas sesuk iku. Kayak bantere bangun nih. Enggak biar menjadi hidayah ya. Biar menjadi hidayah dan ini kan kita tolabul ilm ya. Saya enggak nyalakan pemerintah kok. Karena Rasul juga mengatakan wa ya'muruna wa iqamatal haji wal jum'at au umarah abarokanu afujaro. Ini pun sabda Rasul. Rasul mengatakan hendaknya kalian dalam beridul fitri beridul adha bersama pemimpinmu. Baik pemimpinmu taat maupun tidak taat. Tapi lek kenemenan dari itu ya rodok wis kasih doh wis. Nah, maka disinilah sampai Gus Baha aja kemarin itu hari rayanya sholatnya Jumat loh. Nggak ikut Sabtu, ini hak ini. Kami kontak-kontakan ini Sabtu. Beberapa saya telepon lagi yang prof-prof yang dulu pernah jadi guru saya juga waktu saya masih awal-awal Islam. Karena awal Islam itu kan saya masuk Islam itu kan di Masjid Sunan Ampel. Ya otomatis saya di bawah teman-teman di sana gitu ya. Jadi makanya pertama kali kitab tafsir yang saya selesaikan dalam 2 tahun setengah itu adalah Jalalain. Jalalain. Tapi sekarang mereka banyak pakai jalan lain. Nah, setelah itu baru Tobari itu 3 tahunan. Yang paling lama saya Ibnu Katsir 4 tahun baru selesai. Nah, jadi saya baru 3 tafsir Pak. Jenengan sudah berapa? 8 atau 9 ya? Iya. Jadi kalau nanti ilmu saya kurang ya mohon dimaafkan. Anyar Islamnya. Jenengan lebih lama kan ya? Nah, yang penting jangan pakai jalan lain. Nah di sana sampai tanya, piye Prof? Aku Jumat mendingan. Cuman mergo si ono mburine nurut umum gila jadi. Bisa aku tak Sabtu salate sampai sebegitunya. Nah, maka di sini ada nilai ukhuwah. Ada nilai ukhuwah. Perbedaan akan terjadi, tapi ukhuwah harus kita jaga. Bagaimana menjaga ukhuwah? Ini hari ini saya Qur'annya dikit tapi hadisnya banyak nih. Karena memang saya mengambil sisi perbedaan. Maka Rasul mengatakan begini. Al-muslim, akhul muslim, la yatlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim satu dan muslim lain itu saudara. Maka jangan kamu mendolimi saudaramu dan jangan membiarkan tanpa pertolongan. Mangkana hajati akihi wajati kurbata ilaihi hajatihi. Maka siapa yang memikirkan hajat saudara muslimnya, Allah akan mengurusi hajatnya dia. Waman farroja muslima kurbata farroja kurbata ilaihi fid dunya wa yaumal qiyamah. Maka siapa yang membebaskan kesulitan saudara muslimnya, Allah bebaskan kesulitan dia dunia akhirat. Sebentar, ini ada makan pagi. Oleh kono jok kesuwen selak berdedek. Iki durung sarapan iki mulai subuh. Iki wis ngoceh mulai subuh mau iki. Nah, kemudian yang terakhirnya wa man satara muslima kurbata satara kurbata ini yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi kekurangan saudara muslimnya, Allah tutupi kekurangan dia. Belajar dari hadis ini itu maknanya luar biasa, terutama dalam kondisi sekarang perbedaan seperti ini. Maka dari hadis ini sebaik-baik kita, kalau kita dan hadis ini pun Rasul nggak ngarang loh. Ini ada hujahnya ini. Di mana hujahnya? Surat 49 ayat 10. Ini hujahnya. Innamal mu'mina ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah,
Jadi yang penting tuh kata Allah di sini wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwa kepadaku jauh lebih penting daripada kalian mengurusin perbedaan. Kita buka Ali Imran 103. Wattasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Sampai diingatkan kita pada Allah. Ketemu? Ya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dalam masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, Allah agar kamu mendapat petunjuk. Tuh. Kalau kita belajar dari ayat ini dan dari hadis Rasul Muhammad SAW, maka wangkutum ala safan hirotim minan nar. Lihat, kamu ingat dulu ketika kamu ada di tepi jurang neraka ya. Kalau kita nggak pernah dalam yang menjadi yang kafah ya. Jadilah yang kafah itu. Udkhulu fisilmi kafah. Ini ada di Al-Baqarah 208. Kata udkhulu fisilmi dari Ibnu Abbas, Qatadah dan yang selainnya itu memaknai taat. Kemudian setelah itu para tabi'in berikutnya Sa'di ya, dan yang selanjutnya tabi'ahum itu berusaha untuk menjalani perintah. Jadi sebaik-baik kita ini kalau pingin berislam dengan Islam yang mendapatkan nikmatnya Islam atau nikmatnya iman, salah sumangkuna hajatah halawatal iman, kata Rasul. Ada 3 perkara ini kita bisa merasakan lezatnya iman ya. Lezatnya iman. Maka yang pertama itu man haba illallahi wa rusuli yuhibbuhu masiwahuma. Apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya, tidak ada yang mengalahkan cinta keduanya. Wa yuhibbu mar'a yuhibbu illallah. Apabila dia mencintai sesama manusia, itu karena Allah. Kalau kita mampu berpegang ini dan memegang pada ayat tersebut serta Al-Hujurat tadi, yang terbaik buat kita adalah nggak usah saling mengolok. Yang puasa Sabtu masih puasa, sing riyo Jumat ora usah maidu. Wis riyo gak usah poso, ndak usah. Sing poso Sabtu rada kebajut. Maksudnya ndak, banyak yang ndak puasa itu loh, tapi dia sholatnya Sabtu gitu. Aku kadang heran mbek sing saiki iki ya apa? Iya, ini pakai jalan lain ini. Sehingga isbat itu menurut hemat saya pribadi sebaiknya nggak usah. Saya pernah ikut isbat loh, jangan salah. Bukan orang Islam tapi ikut isbat. Karena waktu itu saya reporter TVRI, Jolali. Jangan lupa, saya pernah ikut isbat. Pancen sangune gede pancen. Duit akeh. Padahal mestinya isbat itu begini. Hujah, regu. Di Indonesia kan ada 3 grup, jujur. Di Indonesia ini 3 grup besar. Grup A, ini paling tua ini. Ini pakai hisab. Ya. Wis, gak usah diomong, gak ngerti sapa iki. Grup B adine berikutnya. Ini pakai ru'yatul hilal. Grup C iki kadang rene, kadang rono. Nah itu. Ada 3 grup di negeri ini. Makanya sing paling Allah benci ini yang model begini. Misal, harusnya kan namanya isbat itu dari dalil, hujah, kenyataan dan perhitungan diputuskan Senin misalnya. Mestinya lah bareng Senin. Enggak, aku tetap Selasa. Ngono sini. Aku Rebo malah ngono. Nah, yang paling parah ini yang grassroots, yang di bawah. Kenapa? Takon, Mas, sing posone budal keri sapa? Iku C iku. Iku lagi Rebo mulai pindah rono deh. Barang riyo ya takon, sapa sing dhisik Regu A deh pindah Regu A. Iki mbati rong dino yang mlebes ini.
Nah ini yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seperti itu dan dibenturkan kondisi seperti itu, buka surat 49 ayat 15. Innal ladzina ya'manu billahi wa yawmil akhir summa lam yartabu. Nah, ada kata di sini summa lam yartabu. Baca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nah, semalam yartabu, tidak punya keraguan. Kalau sudah hati mantap, Jumat sudah, nggak usah aneh-aneh. Saya tuh kalau sudah ada yang bilang sampai dalam sumpah, dalam hitungan itu hari raya, nggak wani loh aku, nggak puasa itu benar-benar nggak berani. Walaupun di satu lembaga, saya ada di satu lembaga di Indonesia ini, namanya IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Dan namanya juga ada Indonesianya, itu lah kudu podo. Nah supaya adil akhirnya gini saya. Hari Jumat saya khotib di Masjid Nur Islam. Saya khotib pada Jumat. Kamis malam sebelum sampai Jumat atau Kamis malam menuju jam-jam pengumuman itu dapat telepon saya. Ustaz, nggih, saged khotib. Wih, mboten saged. Dinten apa Sabtu? Oh, lek Sabtu insyaallah pun kula bantu. Khotib lho nggih, khotib saya gitu. Mboten ngimami salat lho nggih. Soalnya saya sudah ngimami Jumat sak khotib. Aku ngene kapan telung dino, dadi sik entuk telu. Kebacut kok negeri ini kebacut. Nah, saudara-saudaraku, maka dalam mensikapi perbedaan seperti ini, itu tadi sumalam yartabu. Akhirnya apa? Saya kasihan, Pak. Apalagi yang minta dino Sabtu itu saudara muslim kita yang satunya. Sampai Ustaz tolong Ustaz. Sampai ngene, niku anu toh sing bismillah jahar. Nggih, nggih. Pokoknya kula mboten ngimami, mbok tolong sak ngimamine. Mateng aku. Lah kenapa? Imam mboten purun dugi. Lho kon imammu dhewe sih, Mbok. Jadi imamnya yang sudah dikontrak itu ndak mau datang lah wis lah. Terus minta tolong saya, sak ngimaminya. Akhirnya terpaksa. Ini terpaksa. Oh tapi saya nggak aneh-aneh. Saya telepon dulu beberapa teman-teman yang di atas saya senior. Darurah. Wis rapopo. Cuman ya aku nek adek bismillah ku muni ragu ku rada bingung iki. Wis pedoten titik sampeyan. Dadi mari bismillahirrahmanirrahim mandek sik diletek baru alhamdulillah bokno maneh wekmu biasane. Akhirnya ngimami saya. Nah, jadi menjaga ini itu adalah bentuk daripada satu lagi. Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu an. Al mu'min lil mu'min kalbunya nih marsus yasudu ba'du ba'doh. Mukmin satu dan mukmin lain harus menjadi satu bangunan yang saling membantu dan menguatkan. Saya ambil dari sini juga. Ya wislah al mukmin lil mukmin kalbunya nih marsus yasudu ba'du ba'doh. Padahal Jumatan ditolak itu aku nang dinti nang. Malah ini sekarang khotib. Nah, kesempatan juga dalam kondisi seperti itu saya sampaikan dakwah dalam kelembutan. Sholat itu adalah sholat yang tidak biasa kita lakukan harian. Jadi saya perlu mengingatkan, nanti ada 7 takbir pertama dan antara takbir 1 dan 2 tidak ada bacaan apapun. Saya bilang begitu. Makanya daripada aku diprotes aku, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz kok cepet Allahu Akbar, dereng muni nopo sampean. Ya, jadi nggak ada bacaan apapun di antara takbir 1 dengan takbir yang lain. Ya kecuali sholat jenazah, itu ada bacaannya. Ada 4 takbir di sana. Makanya kalau takbir kemarin kita disuruh takbir, tahmid, tahlil, ya. Ada yang 2 kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Ada yang 3, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanya lagi di sini, Ustaz gimana sebaiknya? 2 atau 3? Saya coba bongkar kitabnya. Sama, silakan. Yang penting tidak 4 takbir. Kenapa Ustaz? Ikut sholat jenazah, bro. Nah, maka disinilah kita akhirnya menjadi ini, jaga aja ukhuwah ini baik-baik ya. Mudah-mudahan lah nanti pemimpin berikutnya ini pemimpin yang amanah gitu ya. Amin. Pemimpin yang dia bisa menjadi pemimpin yang punya staff. Punya apa?
Staff. Jadi kalau cari pemimpin yang punya staff, Pak. Kalau nggak punya staff jangan dipilih. Kira-kira yang punya staff siapa? S-nya apa? Sidik. T-nya tablik. A-nya amanah. F-nya fatona. Loh. Jadi bukan sidik CS ludrukan. Tapi sidik yang benar. Tablik ya, nggak cuma ngomong tok, tapi ada. Terus A-nya amanah, F-nya fatona, gak manut, ya gitu ya istilahnya. Ganti wedi bangun. Nah saudara-saudaraku, nggak maksudnya nggak jadi anak mamah ngono lho. Jadi sudah diarek ku sing yang fatona yang cerdas ya nggak manut. Nah maka disinilah. Kemudian satu lagi yang Rasul sampaikan lagi penting dalam menjaga ukhuwah, masalul muslimin fi tawadihim wa atarahumihim wa atahufihim kama salil jasadil wahid. Perumpamaan muslim satu dengan muslim lain dalam berempati, berkasih sayang dan perhatian bagaikan satu tubuh. Idza taska'anhum minhu kama salil jasadil huma was sahar. Apabila ada tubuh lain yang sakit, maka yang lainnya harus ikut merasakan, tidak bisa tidur dan ikut demam. Mestinya begitu. Maka jaga ukhuwah ini, justru kita sekarang yang dalam kondisi seperti ini, ya malah wingi ono pernyataan sing rodok nggondokne ati juga, tapi ya seneng aja, tertawa aja, senyum. Oh itu yang Jumat minoritas. Nggak diwedi. Ya, ada kan terucap kalimat itu, ya, apalagi seorang pemimpin. Maka sebaik-baik pemimpin itu adalah dia sidik, tablik, amanah, fatona. Kalau harus 3 derajat, jujur ya, jujur ini kalau harus 3 derajat. Saya nanya sekarang ke jamaah, Mekah dengan Indonesia, perjalanan matahari dulu mana? Berapa lama? 4 jam. Berarti harinya sama, tapi dulu gitu. Kira-kira masuk akal ndak nek sing belakangan iki riyo saiki kin lagi sesuk ya kan. Nah maka disinilah ayo dijaga ukhuwah ini ya, saling ojo kesuwen iki jam 7 mari iki selak bededek. Duh jenengan kan sudah mulai jam 6 tuh ngaji loh, jam 6 ayo lihat undangannya jam 6. Nah, sampai itu 1 jam bisa. Iku lah tambah dawa bededek kok. Ya. Oh ndak gua. Nah saudara-saudaraku, maka jaga ini. Jaga ini sehingga kita dalam berukhuwah, terutama bertetangga. Apalagi ini momentum Syawal ya, momentum Syawal. Salinglah memaafkan satu dengan yang lain. Karena apa? Jangan harap sedahsyat apapun puasa kita Ramadan kemarin, sehebat sholatul lail kita, sehebat sholat kita kemarin, jangan harap masuk surga, jangan harap bertemu Allah kalau kita belum bisa memaafkan kesalahan orang lain pada diri kita. Sebab ini Allah letakkan di surat 24 ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibuna ayaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya baca mulai dari atas boleh, mulai utul ya. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersuka bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tuh, Allah pakai SKB. Apa SKB? Syarat dan ketentuan. Jadi kalau pengen dapat ampunan Allah dari dosa-dosa kesalahan kita, maafkan orang lain. Jangan sombong-sombong. Allah Rabbuna wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Zalala, kuasa atas segala sesuatu, maha kaya atas segala sesuatu, itu mau menerima tobat hambanya. Lu kita manusia ini lo punya apa? Pangkat itu loh ada batasnya, jabatan lah sentek sik jale embo loh. Kok sampe gak harusnya sama itu aja punya apa kita kok nggak bisa memaafkan orang lain. Jangan sombong-sombong jadi manusia
Maafkan orang lain. Karena Allah mengatakan alla tuhibuna ayaghfirallahu lakum. Tidak inginkah kamu aku ampuni, kata Allah. Kalau kamu ingin aku ampuni, maafkan orang lain. Ya, karena apa? Ternyata masalah memaafkan ini luar biasa. Sampai dilakukan penelitian di University of Commonwealth Virginia. Tahu? Iku Soko Al-Basit melaku ngulon ketemu itu universitas. Di sana dicobakan ada 300 orang, Pak. 100 orang ini disebut A group, grup A. 100 kedua ini B group, grup B. Biasanya C group, grup C. Yang grup A ini isinya itu dicari orang 100 orang, Pak, jumlahnya. Yang grup A ini dicari yang mangkel, masih punya dendam, masih belum mau memaafkan ke orang lain, masih ganjel tuh ditaruh sini. Yang B ini tidak masalah apa-apa. Yang C ini wong stres dengan berbagai permasalahan, pokoknya stres dikumpulkan. Mereka disatukan bersama-sama, kemudian makan, pola minumnya, semua disamakan. Aktivitas kehidupan dibuatkan simulasi sama, 3 bulan mereka dibayar tuh. Terus dicek kesehatannya, masya Allah. Pertama yang digunakan alat namanya CT scan otak. Yang grup A ini, Pak, skalanya itu sampai ketiga, keempat. Kalau yang ini 1 aja nggak nyampe, normal banget, ini nggak ada masalah ini. Lah yang grup C, yang stres ini 3-4. Tiba nawang mangkel, belum mau memaafkan, waduh ke ruang stres jebule. Dari laporan CT scan, boleh di browsing ini ada itu di Google. Nah, kemudian setelah otak, detak jantung, itu juga dicek. Ternyata ini detaknya itu masya Allah, Pak, lebih tinggi, sehingga dia gampang timbul penyakit dalam bulan-bulan berikutnya. Penyakitnya keren namanya, Pak, blue drug. Bagus nama penyakitnya. Jadi nek sampean pengen untuk penyakit yang tadi yang blue drug itu mau ngamu terus, ojo nyepuro tonggo, ojo nyepuro dulures, nanti kena. Itu kalau sampai diteruskan, darahnya terjadi pengentalan, endoteli otak terkunci, tercepit, keluar lagi penyakit baru, stroke. Api-api senengi. Wis, nek sampean pengen blue drug stroke, jangan memaafkan kesalahan tonggo, wis tidak usah dimaafkan. Padahal Allah tadi bilang, wal ya'fu, maafkan, wa yasfahu, berlapang dadalah kamu. Ala tuhibuna ayaghfirallahu lakum. Tidak ingintah kamu aku ampuni, kata Allah. Maka terutama dosa terhadap tetangga, apalagi Rasul pesan begini, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukhrim zarrahu. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan mengimani akhirat, hormati tetanggamu. Kita ini sering dolim loh, Pak, sama tetangga, dan itu dosanya besar, tidak dirasa. Contoh tetangga sebelah rumah ada pickup, dibuka baknya, turun mugi, diinceng, mulai lambe turah, tonggo sebelah motor gede, ya, sesuk mana truk turun, kulkas 6 pintu, ada diinceng mana, sak bojone teko melok diinceng lah wis toh. Nah ini kalau tidak diselesaikan, Pak, jangan harap dapat ampunan Allah. Terus kalau kita minta maaf, kemungkinan pertengkaran, karena dadi bojoku mbok inceng kan gitu ya, tukaran. Nah, Rasul mengatakan wa'fu al-linas, dalam memaafkan sesama manusia, fadaqul bilisan, boleh dengan kias, bilisani wa adanu hiba absarihim. Jadi boleh. Nah, jadi gini kan caranya. Cuman lapornya ke Allah lengkap. Ngomong sawal. Ya Allah, kula badhe tobat masalah ngincengi tonggo. Ini ke Allah lengkap laporannya. Ketemu tetangganya enggak usah lengkap-lengkap, pedane sing metu nggo. Cukup begini. Mas, mata dalam memandang, telinga dalam mendengar, lisan dalam berucap, penuh dosa dan salah, mohon maaf. Sing ngaji entuk tangga muni ngene batin blebes temen kok nang mburiku. Wis gak usah ngamuk, terima lapang dada, surga loh. Ali Imran 133 134. Orang wal kadiminal ghaid wal afina anin nas. Itu jaminannya apa? Wal jannah arduhas samawati wal ars uiddat lil muttaqin. Bacakan lengkap. Wasari'u mulai itu ya. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu
dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa saja? Alladzina yunfikuna fis sarai wa darai, yaitu orang-orang yang memanfaatkan hartanya baik di waktu lapang maupun sukuk, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. tuh sudah mampu menahan amarah, memaafkan, surga. Sebelumnya yang infak sedekah waktu Ramadan, masya Allah, dompet kota infak lewat, wah plus apa saja, iftar terus. Begitu Idul Fitri selesai, buka dompet, fitri dompetnya, melok fitri dompetnya. Bukan berarti terus berhenti, tetap kita laksanakan. Saya jadi ingat hadis Muslim 1006, berusing lagi itu. Muslim 1006 perawi Abu Dar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ketika Rasulullah diprotes oleh sahabat gara-gara 2 ayat ini turun. Ketika 2 ayat ini diturunkan Allah, sahabat protes ke Rasulullah. Siapa yang protes? Semua sahabat yang miskin. Datang ke Rasul mengatakan, ya Rasul, man hada duburi lil jannah wasaumi illa saum wasolati fi salat. Rasul, surga enak dong yang kaya gitu. Mereka puasa sama kami puasa, jaminan surga. Mereka sholat, kami sholat, jaminan surga. Man hadakula sodaqatan mahadakuluha. Tapi ketika mereka infak sodako ya Rasul, nawangis ini sahabat yang miskin. Kami nggak bisa. Apa surga hanya milik yang kaya? Coba Pak, kalau kita disambat konco kayak gitu. Aku pengen infak sodako mas, tapi gak ada duit. Mungkin jawaban kita gak apa-apa pancen kon melarat. Itu mungkin kalau kita. Ketika Rasulullah disambat seperti itu, Rasul mengatakan, hada kuli hamsa li kuli has sodakotan. Ada 5 perkara yang menggantikan sodakomu. Cuman Pak, kalau kita punya duit pakai 5 ini, itu namanya medit, meleki. Ini pengganti kalau memang tidak ada. Apa yang pertama kata Rasul? Bidzikrullahi katsir, berzikir pada Allah sebanyak-banyak zikir. Dan zikir yang terbaik adalah takbir, tasbih, tahlil, tahmid. Sudah aneh-aneh ya. Atau zikir pagi dan petang, ada di surat 33 ayat 41 dan 42 ya. Maka di sini sudah Allah katakan, sudah dikasih ajaran itu. Pakai yang dari, mau dibaca? Boleh. Iya, 41 42. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Tuh, ini ahli sedekah nih, ahli sedekah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang senantiasa menyeru hal-hal yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, ahli sedekah. Yang ketiga, itu adalah berdakwah. Tidak harus menjadi dai, tidak harus jadi mubalik, tidak harus jadi ustadz. Mengingatkan saudara, teman, tetangga dengan tawassob bil haq, tawassob bis sabr. Dalam surat Al-Balad Allah pakai watawassob bil marhamah. Ini semua ahli sedekah. Yang keempat, ini untuk ibu-ibu juga ini khusus nih. Hubungan suami istri. Tuh. Hubungan suami istri sedekah, ahli sedekah. Maka ibu-ibu nggak apa-apa minta suami duluan. Sungkan Ustadz, lo pakai hadis mintanya. Ini hadis Muslim nomor 1006. Tinggal ngomong, Mas, gak infak sedekah ta? Iki lho kota amal wis siap. Lo kan magari ngono itu. Nek bojone nek ngomong, ketoke bengi iki gak usah sik, Dik. Jawaban Bu, jawaban. Pancen sampean Mas gak ahli sedekah karek ngono itu. Yang kelima ini tabasumuka, senyum kalian kata Rasulullah. Lo coba, senyum tok itu lo sedekah. Makanya jadi wong aja metutut ae. Iku metutut tak tau guyu, pisane guyu. Sak Mojokerto ngomong, iso guyu di mana? Iya obate urung diombe, ngono malah. Maka saudara-saudaraku, betapa indahnya agama kita ini ya. Maka dijaga ini semua, fitrah-fitrah kita jaga, tetap mempertahankan. Ketika kemarin luar biasa kita kepekaan sosial, kita bawa terus dalam dinamika kehidupan, menjaga ukhuwah, menjaga kebersamaan. Berbeda, ya sudahlah. Gimana lagi kondisi memang seperti ini. Tapi jaga akidah. Itu jauh yang lebih baik. Mau berbeda silakan.
Dikatakan sampai ini pancen beda dewe, tidak penting. Sudah dikatakan dibilang minoritas berbeda, terima. Yang penting jaga akidah. Sebab apa? Ada satu janji Allah, keselamatan manakala kita itu berpegang teguh pada apa yang diajarkan Rasul, yang dilakukan beliau Rasulullah Muhammad SAW, itu dapat jaminan kita itu dicintai Allah, dicintai loh. Kalimat Allah itu dicintai, dirahmati, dan dosa-dosa kita diampuni manakala kita berbuat dosa. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Kul in kuntum tuhibunallaha fatabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Tuh. Jadi kalau kita pengen benar-benar mencintai Allah, pengen ketemu Allah, pengen masuk surganya, gampang. Ikuti Rasul, mengikuti cara beliau beribadah, mengikuti cara beliau bermuamalah, mengikuti cara beliau berukuah, mengikuti cara beliau berakhlakul karimah, berukuah, bersyariat. Jaminannya apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mencintai kita, merahmati kita, dan dosa-dosa kita diampuni. Ini dan contoh terbaik sudah Allah katakan di surat 33 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakrullaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, jelas. Maka ya sudah. Sebab apa sih? Jangan sampai penyesalan ini nanti terjadinya di padang mahsyar. Dan penyesalan seperti ini Allah gambarkan di Quran. Saya berpikir begini waktu itu, kok bisa ya Quran itu cerita setelah orang mati begini, nanti trompet ditiupkan, setelah sangkakala ditiup mereka dibangkitkan. Oh, waktu sangkakala ditiup benda langit dijatuhkan, air laut dipanaskan ditumpahkan, kemudian gunung diletakkan, bumi ini hancur total. Kok bisa cerita seperti itu semua? Itu dulu pertama kali sebelum saya masuk Islam. Setelah itu orang dibagi dua, yang beriman sama yang tidak. Disatukan rohnya, disimpan satunya di Iliyin, itu yang mukmin, si jin yang non muslim. Jadi besok udah saya bingung Pak, engko pas tonggoku sing ngobong-ngobong beting nang nggonku, aku ndak mungkin keliru nyimpen wis nggone beda. Nah itu semua kok bisa tahu begitu ya. Hebat sekali nih Quran saya waktu itu. Ternyata kuncinya satu. Kenapa bisa lengkap begini? Sampai hisab, sampai sirat, sampai Allah buka fakasafal hijar, sampai dibuka hijab dan Allah mengatakan ini aku Rabbmu. Kok bisa? Karena yang punya, yang buat. Jadi tahu ceritanya. Ngono mbok-mbok muni iku ramalan. Ganti wedi. Nah, saudaraku, maka disinilah kita diminta untuk jaga ini baik-baik. Jangan sampai nanti apa yang terjadi di padang mahsyar ini kita menyesal karena kita mengikuti sesuatu yang berdasarkan hawa nafsu dan gak ada contoh. Dan ini Allah letakkan di surat 25 ayat 27, 28, 29. Jangan sampai ini kita ucapkan nanti di padang mahsyar. Wa yauma ya'adu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitana khadu ma'ar rasuli sabila. Baca dulu 27-nya. Dan ingatlah hari ketika itu orang yang boleh menginjak dua tangannya seraya berkata, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Tuh, gigit jari besok. Coba waktu itu manut Rasulullah. Terlambat. Lihat 28-nya. Ya wailata laitani lam atakhid fulanan qalila. Kecelakaan besar
itu tidak menjadikan syukuran itu teman amanku. Tuh, jangan sampai kita kira gara-gara fulan ini kamu ngajak aku sing ndak bro. Tiba no gak beres semua. Kenapa? Lihat 29-nya. Laqad adallani anid dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Sesungguhnya ia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia. Tuh, jangan sampai penyesalan ini terjadi di padang mahsyar. Tapi ukhuwah, kebersamaan tetap harus kita jaga. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua yang hadir ini umur yang berkah, kesehatan yang berkah, rizki berkah, halalan thayyibah, dijadikan oleh Allah, dibimbing kita, diberi hidayah, inayah, pertolongan setiap amal soleh kita di atas Quran, di atas sunnah, di atas ijma' ulama yang teruji oleh Allah Rabbuna wa ta'ala, sehingga Allah jadikan amalan kita amalan yang solihah, makbula wa mutaqabbala. Amin Allahumma. Dah selesai 15 menit saya tawarkan, siapa yang mau nambah materi silakan duduk sini. Ada diskusi nggak? Ada 15 menit. Ayo. Ada? Nggak ada. Ibu-ibu nggak tanya, Ustadz sudah nikah gitu belum? Lain anak tak tutup ini. Ada. Tafadhal. Nggak tanya, cuman tanya Ustadz sudah nikah belum? Tak jawab belum. Menteni Mojokerto. Ya udah, japri. Baik, ayo. Selak berdedek sing kelontangan. Ayo kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kita semuanya, dosa-dosa kita dengan sesama muslim, dan kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu diharapkan jangan pulang dulu karena disediakan untuk makan atau makan pagi sarapan, menunggu piringnya jalan nggih ya. Nggih, sabar nggih. Nggih. Marilah Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.